Selamat siang semuanya. Nama saya Ayamalia Citra Devi dari Universitas Dinamika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skema builder dan mempraktekannya. Nah, untuk pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu skema builder. Jadi, skema builder adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat sebuah skema database pada Laravel. Lalu, aplikasi apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat skema builder ini? Nah, untuk itu ada beberapa aplikasi, yaitu ada XAMPP. Nah, kita menggunakan XAMPP ini untuk membuat database-nya nanti, menggunakan MySQL. Lalu kita membutuhkan framework Laravel-nya. Lalu kita butuh software pendukung untuk membantu kita melakukan codingan. Jadi kita tidak perlu banyak basa-basi lagi. Nah, kita pertama-tama harus menyalakan dulu pada XAMPP-nya itu ada Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, kita masuk ke dalam file Explore. Nah, kita cari folder XAMPP kita, lalu masuk ke dalam htdocs, dan pilih folder dari project Laravel yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya menggunakan nama underscore projectmu. Nah, lalu kita masuk ke folder config, lalu kita masuk ke dalam file database.php-nya. Di sini saya sudah membuka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk sintak yang ada di dalam database.php ini sudah default ya. Jadi kita tidak perlu melakukan penulisan manual. Yang perlu kita lakukan jika ingin membuat skema builder adalah mengganti pada section MySQL-nya. Nah, di sini kita dapat mengganti bagian database, username, dan password-nya. Untuk selebihnya itu adalah default, jadi kita tidak perlu mengganti apapun. Nah, di sini saya ingin menggunakan yang database dengan nama Laravel. Jika sudah, kita dapat cek di sini. Nah, di sini saya sudah membuat database terlebih dahulu dengan nama Laravel, yang masih kosong tentunya tabel di dalamnya. Setelah itu, kita masuk ke dalam folder roots, di mana kita akan membuat tabel kita akan membuat tabel di dalam database Laravel-nya. Nah, kita masuk ke dalam file.php-nya. Nah, di sini saya sudah membuka. Nah, hal yang pertama akan saya lakukan adalah menambah tabel. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada root get-nya atau address yang akan kita gunakan adalah user-g. Dan tabel yang akan ada di dalam database Laravel nanti adalah user-g. Dan di dalam kolom dari user-g ini ada beberapa yang sudah saya tulis, yaitu ada ID, ada username, ada email, dan ada password. Lalu kita simpan saja. Setelah itu kita akan coba untuk jalankan di browser kita, yaitu dengan mengetikkan localhost, lalu nama project yang kalian buat atau yang sudah saya buat adalah nama projectmu, lalu public, setelah itu user-g. Nah, di sini akan tertulis keterangan bahwa tabel user telah dibuat. Untuk memastikan lagi dan untuk mengecek lagi apakah itu sudah terbuat atau belum, kita bisa masuk ke dalam PHP My Admin-nya. Lalu kita refresh saja, nggak bisa. Nah, di sini terdapat tabel user-g, di mana jika kita atau kita jabarkan, itu ada beberapa kolom yang ada di dalam situ. Nah, di sini ada ID, ada username, ada email, dan ada password sesuai dengan apa yang sudah kita buat di sini sebelumnya. Setelah itu, tentu saja kita sebagai developer pasti pernah merasakan pernah seperti masa mendadak harus menambahkan kolom atau ya tiba-tiba ada pemikiran ada kolom yang harus ditambahkan lagi. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini saya sudah membuat caranya dengan menambahkan kolom ini yang sudah saya comment karena takut mengganggu sintak yang sebelum sudah saya buat. Kalau gitu saya uncomment dulu. Nah, di sini ada root-nya. Saya mengetikkan address user G tambah.
Lalu itu ditambahkan di dalam tabel user G, dan yang akan kita tambahkan adalah alamat. Lalu kita simpan saja. Setelah itu kita coba untuk melakukan pengecekan di sini, apakah bisa? Nah, di sini ada keterangan kalau jika kolom pada tabel user telah ditambahkan. Lalu kita cek di sini, kita dash, apakah benar jika alamat sudah ditambahkan ke dalam tabel user G. Nah, di sini ada alamat yang baru saja kita tambahkan. Setelah itu, kita pasti pernah merasakan bahwa kita harus mengganti nama kolom yang sudah kita buat. Sedangkan pasti ada beberapa project yang memerlukan revisi seperti itu. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nih. Lakukan rename kolom. Di sini saya menggunakan root user gubah yang akan masuk ke dalam user G dan mengganti kolom dari kolom alamat menjadi alamat pengirim. Kita langsung coba saja, kita simpan. Lalu kita ke browser dan mengganti address menjadi user G ubah. Setelah itu langsung saja kita ganti di sini. Kita refresh lagi dan akan muncul alamat pengirim seperti ini, teman-teman. Jadi long text. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan cara untuk melakukan drop kolom. Di sini saya comment langsung. Lalu untuk keterangannya adalah kita akan menghapus salah satu kolom pada tabel user G, yaitu adalah alamat pengirim. Kita simpan saja langsung. Lalu kita ketikkan seperti di atas, yaitu dengan menggunakan user G, sama seperti yang ada di sini. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat tabel user G, jadi tentu saja tidak bisa dibuat ulang. Tapi yang berbeda di sini adalah kita menghapus alamat pengirim pada tabel user G-nya. Setelah saya refresh, tabel user G-nya sudah kolom alamat pengirimnya sudah hilang. Seperti ini, teman-teman. Nah, sudah tidak ada lagi kan, teman-teman? Itu karena kita sudah melakukan drop pada kolom yang sudah ditentukan tadi. Kita ambil contoh lagi, kita akan drop email di sini, kita ganti menjadi email, lalu kita simpan, dan kita refresh lagi. Dan di sini kita describe, dan dan email sudah hilang dari tabel user G-nya. Kalau begitu, sepertinya cukup sekian untuk yang saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Semoga membantu.